Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
pagi, Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh diundang Tuhan untuk datang beribadah. Kita bersyukur kita telah dipelihara selama seminggu ini. Bahkan kita telah dipelihara sepanjang tahun 2020 selama 10 bulan. Dalam Keluaran 3 ayat 12, di sana dikisahkan tentang Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel. Demikian firman Tuhan, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah di gunung ini. Tuhan Yesus telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa, untuk kita boleh datang berelasi kembali dengan Allah, untuk boleh kita datang kembali beribadah. Kita bersyukur hari ini kita diundang Tuhan untuk boleh datang beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita mau membesarkan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Yesusku jaminan mulia. Mari jemaat, saya undang berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Dengan tetap berdiri, dengarkanlah nats pembimbing kita dari Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan tetap berdiri, mari kita masuk dalam saat teduh.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan satu pujian di mana dikatakan sejak kita menerima Yesus ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin secara kita melihat fisik kita atau keadaan sekitar kita tidak berubah, tapi apa yang berubah? Hati kita dipenuhi oleh sukacita yang berlimpah. Hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera karena kita mempunyai jaminan bahwa Yesus telah menjadi juru selamat kita. Mari kita menaikkan satu pujian perubahan ajaib dalam hidupku. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harapan sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus kita terima. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hatiku menjadi kutu sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Biarlah sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hati kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita, menyertai kita sampai saat ini. Kita boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun di tengah-tengah pergumulan, ketakutan, kekhawatiran yang kita alami di tengah-tengah situasi saat ini. Dan berikutnya jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan dilayani akan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Mesak Amen, seorang gembala dari gereja Bukit Zaitun Pontianak, gereja PPIK Bukit Zaitun Pontianak. Kita bersyukur biarlah melalui kebenaran firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan iman kita pada hari ini. Dan jemaat Tuhan, berikutnya kita berdoa terkhususnya untuk rangkaian acara Natal Gereja GKI Gracia, baik itu pelayanan Natal umum dan pelayanan komisi Natal komisi yang ada. Kita berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui pelayanan Natal yang ada. Jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh dan dikuatkan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menikmati penyertaan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pertolongan dan berkat yang kami boleh nikmati. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan saat ini kami juga bersyukur kami akan dilayani oleh hamba-Mu Pak Pendeta Mesak Amen, bila melalui kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan iman jemaat, meneguhkan iman jemaat. Engkau memberkati melalui firman Tuhan ini, berbicaralah di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan Bapa di sorga, kami menyerahkannya Tuhan, terkhususnya untuk rangkaian pelayanan acara Natal Gereja GKI Gracia di tahun ini Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan Natal umum dan pelayanan Natal komisi-komisi yang ada. Engkau memberkati, meskipun tidak kami adakan di gereja, namun ya Tuhan, kami berdoa kiranya berkat Natal itu ada di tengah-tengah kami, dan kami boleh nikmati bersama-sama ya Tuhan, sehingga iman kami boleh terus bertumbuh dan kami boleh mengalami kelahiran Kristus di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Kiranya jemaat Tuhan boleh diberkati, dan kami berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya untuk jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu boleh berhasil, dan kami semua jemaat Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah keluarga kami. Jemaat Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan yang daripada Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari COVID-19 ini ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di hadapan Tuhan, kiranya Engkau menjawab tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang
Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan satu pujian, di mana pujian ini berkata, jadikan aku saluran berkat. Adakah kita sudah menjadi saluran berkat ketika kita telah menerima berkat terbesar, anugerah terbesar, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus? Mari kita mau menjadi saluran berkat. Bukan berkat secara jasmani saja, tetapi lebih terpenting, kita menjadi saluran berkat rohani, di mana kita mengabarkan Injil, memberitakan kabar keselamatan bagi sekitar kita. Kita tetap dapat mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, biarlah ini menjadi doa kita, di mana kita mau menjadi saluran berkat, kita mau menjadi terang di tempat yang gelap. Hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Beri terangku di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Kasihilah Tuhanmu, genapkan seluruh pelayananmu, tolong yang tak berdaya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Saluran berkat bagi sekalian. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika kita menghadapi masalah atau persoalan hidup yang kita rasa sepertinya tidak ada jalan keluar, pernahkah kita mencoba untuk berdoa kepada Tuhan dan kita berdoa mohon firman, kita minta firman kepada Tuhan, minta Tuhan nyatakan firman apa yang cocok untuk apa yang kita sedang hadapi saat ini. Saya mengajak jemaat boleh mungkin belajar untuk berdoa. Ketika kita menghadapi masalah, kita belajar, Tuhan mari berikan saya firman-Mu. Alkitab sendiri mencatat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus menolak segala tipuan iblis ataupun cobaan iblis dengan firman Tuhan. Mengapa kita tidak menggunakan firman Tuhan itu untuk juga
melewati setiap persoalan. Sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidup kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan ajaiblah firman hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Benar, firman itu indah, firman itu ajaib, dan firman itu memberi kita hidup, hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini seraya sambil menyiapkan hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur kami punya kesempatan saat ini untuk belajar firman-Mu. Kami ingin diberkati, dikuatkan. Itu sebabnya kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu yang sederhana ini, agar seluruh umat-Mu yang menikmati firman-Mu diberkati berlimpah-limpah. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, bersyukur pada saat ini kita bisa kembali berjumpa untuk menikmati firman Tuhan. Saya Pendeta Mesak Amin, dan saya menyapa seluruh anggota jemaat GKI Gracia dimanapun saudara berada pada saat ini. Semoga saudara sehat walafiat. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah yang terdapat dalam Injil Matius pasal 13. Gambaran yang Yesus beritahu kepada kita tentang jenis-jenis orang Kristen. Matius pasal 13 ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk menjadi Kristen sebenarnya relatif mudah. Hanya mengaku saja sebagai orang Kristen, ya status saudara sudah Kristen. Tetapi lebih jelas firman Allah pada saat ini menggambarkan ada 4 jenis ternyata orang Kristen. Ini kutipan langsung dari perkataan Yesus tentang jenis-jenis orang Kristen tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita menyaksikan di seluruh dunia, sudah menjadi fenomena kalau kita melihat orang Kristen bermacam-macam sikap dan tingkah lakunya. Ada yang jadi berkat, menyenangkan, di mana-mana pun dia pergi, disukai banyak orang. Tetapi ada juga orang Kristen yang bisa membuat orang jengkel, bisa membuat orang marah, tidak berbuat apa-apa, bahkan bisa membuat orang rugi, saudaraku. Dah, pada saat ini kita mau merenungkan firman Allah. Yesus menggambarkan yang pertama adalah orang Kristen KTP, orang Kristen tanpa pertobatan. Digambarkan sebagai benih yang ditabur di pinggir jalan. Karena begitu lantang dan terlihat, dan burung-burung memakannya sampai habis. Ini menggambarkan orang Kristen yang hanya mengaku saja sebagai orang Kristen. Mungkin KTP-nya dibuat agama, kolom agamanya Kristen, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari pertobatan, jauh dari Kristus. Jadi apalagi mau belajar firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, inilah jenis orang Kristen yang kita lihat akhir-akhir ini. Mungkin di sekitar Anda atau Anda sendiri jenis Kristen yang seperti ini. Haraplah tidak demikian ya. Harap tidak demikian. Saudara, firman Tuhan mengharapkan saudara bukan jenis yang pertama ini. Yang pertama ini adalah Kristen KTP. Yang kedua, orang Kristen digambarkan sebagai benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Ada tanah tetapi tipis. Kelembapannya juga tidak bertahan lama. Benih itu tumbuh, tetapi begitu tidak turun hujan, tidak ada air, lalu kering kerontang dan akhirnya mati. Menggambarkan ini jenis orang Kristen yang hanya suka-suka saja. Mungkin dia sudah dekat, hampir bertobat, sudah mulai sedikit mengenal Kristus, tetapi dia tidak mau memahami ajaran Kristus lebih detail. Dia tidak ingin terlibat lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Jenis Kristen ini mungkin sangat banyak. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jenis Kristen ini ditandai dengan pribadi yang hanya ingin menikmati euforia gereja. Datang ke gereja ingin dengar musik yang bagus. Datang ke gereja hanya ingin melihat mujizat-mujizat terjadi. Oleh karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa gereja itu seperti produk jualan tentang mujizat ini. Waduh, ini paling menarik saudaraku yang kekasih. Ada banyak orang bisa berduyun-duyun datang ke gereja, apalagi kalau diundang artis yang lucu-lucu atau khotbahnya sambil melawak, ya. Pasti orang suka datang dan mendengar, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka hanya suka-suka saja. Jika ada mujizat yang mereka lihat atau mereka alami, wah, mereka seperti dekat dengan Tuhan, maka menjadi rajin ke gereja. Tetapi saudara, orang jenis ini tidak akan tahan, karena tidak setiap saat gereja membuat daya tarik. Bisa saja lagunya udah ratusan tahun usia dan dia akan bosan dan meninggalkan gereja, mencari gereja yang lagunya baru-baru terus, yang musiknya hebat luar biasa, MC-nya kelas-kelas artis saudara. Mungkin ini yang dicari. Nah, orang-orang seperti ini dia akan pindah-pindah terus gereja. Tetapi orang GKI, saya tahu sedikit banyak tentang GKI, nah, pengajarannya jelas, teologianya sangat kuat, dan haraplah saudara yang mendengar firman hari ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan jenis yang kedua ini, adalah orang Kristen suka-suka. Iya. Ada lagi
Ada jenis orang Kristen yang ketiga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh, sampai ayat 7 saja. Saudaraku yang kekasih, yang berikut ini, yang ketiga ini adalah jenis orang Kristen duniawi. Ada kemungkinan dia sudah kenal Tuhan, dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi hidupnya sangat duniawi. Orang seperti ini terus-menerus ingin menikmati kehidupan duniawi. Kristen hedonisme. Tidak heran saudara, orang seperti ini dapat dilihat dari penampilannya. Mungkin datang ke gereja hanya ingin memamerkan kekayaan, pakaiannya yang mahal, mobil terbaru dan seterusnya. Ya, orang-orang seperti ini tidak sedikit di dunia dan di gereja, saudara. Orang-orang jenis seperti ini sebenarnya yang dikategorikan Yesus sebagai orang Kristen duniawi, belum bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, semoga seluruh anggota jemaat GKI, khususnya GKI Gracia, bukan jenis yang ketiga ini. Kita boleh jadi orang kaya. Tuhan tidak melarang orang jadi orang kaya. Orang Kristen tidak dilarang untuk punya uang banyak. Orang Kristen juga tidak dilarang untuk punya barang-barang yang mahal. Tetapi itu bukan tujuan. Itu bonus. Kalau itu berkat, pasti juga jadi berkat bagi orang lain. Kalau uangnya banyak, pasti uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu jenis jemaat GKI. Tetapi jemaat jenis seperti ini semoga tidak ada. Semoga jemaat GKI adalah orang jenis yang selanjutnya nanti. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja bisa rusak apabila ketiga kategori orang Kristen ini banyak di jemaat, banyak menjadi anggota gereja. Orang Kristen yang tidak bertobat, orang Kristen yang suka-suka, orang-orang Kristen yang tidak bertobat, hidup duniawi, semuanya diarahkan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, yang keempat, yang terakhir, Yesus menggambarkan ini dia yang diharapkan oleh Yesus, orang Kristen lahir baru. Yang pertama tadi, orang Kristen KTP. Yang kedua, orang Kristen suka-suka. Yang ketiga, orang Kristen duniawi. Yang terakhir, orang Kristen lahir baru. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita berharap orang Kristen bisa menjadi jenis yang terakhir ini. Semoga jemaat GKI bisa sungguh-sungguh meresapi yang keempat ini. Saya baca, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 menghendaki orang Kristen menghasilkan buah. Satu pohon memiliki 9 jenis rasa buah, antara lain sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Semoga jemaat GKI, ayo lebih dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan. Oleh karena orang Kristen duniawi tidak suka mendengar uraian teologi. Jika ada pendeta-pendeta yang berkhotbah mulai menguraikan teologi, mereka akan mengantuk. Mungkin minggu depan berjanji tidak datang lagi, membosankan. Dia ingin mendengar yang senang-senang saja, menyenangkan telinga. Tetapi orang lahir baru suka dengan uraian firman Allah. Dia suka kebenaran, menggali firman Tuhan lebih dalam. Inilah jenis orang Kristen yang berakar. Karena akar begitu penting bagi tanaman. Gambaran tentang akar ini tepat untuk orang Kristen. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara pernah atau sering masuk ke hutan, saudara bisa melihat pohon-pohon yang besar. Kita melihat dia tidak tumbang. Walaupun dia tinggal berada di daerah pegunungan yang banyak angin, dia tidak akan tumbang, tidak akan roboh. Oleh karena akarnya kuat. Akarnya itu menopang dia supaya berdiri tetap tegak.
Kemudian akar-akar kecil, akar-akar serabut itu akan memungut unsur hara dalam tanah sehingga dibawa dan menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih, begitulah orang Kristen yang diharapkan oleh Tuhan. Semoga gereja GKI, jemaat Tuhan yang ada bersama hamba Tuhan, bersama pengurus akan terus membina dan membawa jemaat untuk lebih berakar menjadi orang Kristen yang kuat, supaya bisa menghasilkan buah. Buah ini sedang diharapkan oleh negeri kita. Buah yang dimaksud seperti yang ada dalam Galatia pasal 5 itu, saudaraku yang kekasih, pasal 5 ayat 22. Buah inilah yang diharapkan oleh masyarakat di sekitar kita. Saudara berada di kantor, dimanapun saudara berada, orang-orang di sekitar saudara menginginkan buah dari kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, bagaimana mungkin berbuah apabila akarnya tidak kuat? Mari kita mendalami firman Allah. Mari kita menikmati firman Allah. Suka atau suka, tidak suka, setuju atau tidak setuju, hanya orang Kristen yang berakar di dalam Tuhan yang akan bisa menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih, semoga saya berdoa di tempat ini supaya jemaat yang ada di GKI Garesia, yang dimanapun saudara berada, dilindungi, diberkati, apalagi kita sedang waspada dan berperang melawan virus corona. Berdoa banyak, mari kita terus berharap kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak bisa kita nomor duakan. Mari terus dekat dengan Tuhan, puji Dia, sembah Dia, belajar firman supaya kita berakar agar kita kuat. Tidak sekedar kuat tetapi bisa menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, paling kurang 30 kali lipat. Inilah yang direncanakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman yang kita dengar hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sederhana. Hamba berharap kuasa Roh Kuduslah yang akan memperjelas firman-Mu ini dalam pendengaran anak-anak-Mu. Kami ingin diberkati Tuhan. Kami ingin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, agar kami dapat menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kami ingin Tuhan menghasilkan buah. Namun kami juga mengetahui bahwa syarat utama adalah akar yang kuat di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Hamba juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu di GKI Gracia dan para pengurus. Tuhan memberkati agar mereka dengan sukacita menjalankan semua tugas yang diberikan. Terima kasih Bapa di surga, itulah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama dan kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh diberkati melalui puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
ibadah kita selesai, jemaat diserahkan untuk duduk kembali.